الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini tema yang akan saya sampaikan yaitu masih melanjutkan hadis-hadis bab niat yang sekarang yaitu menginjak kepada hadis yang nomor 7 dari kitab Riyadhus Shalihin. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk tubuh kita dan juga tidak melihat bentuk rupa kita di dalam menerima amalan kita. Allah tidak memberi pahala atas dasar keelokan bentuk dan rupa hamba-hambanya. Sebab bentuk dan tubuh tidak menjadi acuan dalam pemberian pahala yang diperhitungkan, dan menjadi acuan dalam hal ini adalah amal. Perbuatan manusia dengan tubuhnya. Demikian dengan ciri-ciri fisik dan rupa yang terjadi. Seperti hitam ataupun putih kulitnya, tinggi ataupun pendek postur tubuhnya, atau yang semisalnya. Semua itu tidak dipedulikan dan bukan acuan di dalam pemberian pahala. Seperti dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian dan juga bentuk rupa kalian, tetapi Dia melihat hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Dari kandungan hadis tersebut, pahala amal soleh itu bergantung pada keikhlasan dan ketulusan niat di dalam hati kita. Perbaikan hati lebih didahulukan daripada perbaikan anggota badan, sebab anggota tubuh hanya mengikuti perintah dan larangan hati. Jika hati seorang baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Sebaliknya, jika hatinya rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Setiap orang akan bertanggung jawab dan dihisab sesuai dengan niat dan amal perbuatannya. Maka kita harus sungguh-sungguh dalam mengarahkan keduanya ke jalan yang baik dan lurus, yaitu jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan jalan kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menginjak ke hadis yang nomor 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Musa Abdullah bin Qaisin Al-As'ari radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rujuli yuqatilu suja'atan wa yuqatilu hamiyatan
wa yuqatilu riyan ayyudzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiya ulya wa huwa fi sabilillah. Artinya dari Abu Musa Abdurrahman bin Qais al-As'ari radhiyallahu, ia mengemukakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ihwal orang berperang karena ingin menunjukkan keberanian, orang yang berperang karena fanatisme, dan orang yang berperang karena riya. Manakah di antara ketiganya yang berperang di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Kata fanatisme, di antara wujud sikap fanatisme adalah bersemangat dan berupaya dalam berjihad fi sabilillah, hanya untuk melindungi istri, keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Sedangkan riya yaitu memperlihatkan daripada manusia supaya mereka menyaksikan peranannya dalam peperangan sehingga dia pun dipuji serta merasa puas diri. Riya dapat menghapus pahala amal kebaikan kita. Kandungan dari hadis di atas, amal soleh diperhitungkan berdasarkan niat yang soleh ataupun benar. Maka hadis ini dapat dijadikan sabit ataupun riwayat penguat bagi hadis Umar radhiyallahu an, innama a'malu binniyat, amal perbuatan tergantung niatnya. Kemudian keutamaan jihad terwujud bagi orang yang berperang di jalan Allah dengan tujuan meninggikan kalimatnya. Wajib mendahulukan ilmu atas amal. Ketentuan ini didasarkan pada pertanyaan yang diajukan seorang di dalam hadis di atas. Sebab orang itu tidak ikut berperang kemudian bertanya, tetapi dia bertanya terlebih dahulu untuk mengetahui ketetapan atau syariat yang benar tentangnya. Dari kedua hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa setiap perbuatan, setiap apa yang kita kerjakan harus didasari dengan keikhlasan dan niat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal manusia hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya dan menjalankan agamanya. Mudah-mudahan kita semua berusaha di dalam melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, untuk menjalankannya dengan niat yang ikhlas dan lurus, agar semua itu dapat mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan amal semua perbuatan kita diterima di sisinya dengan balasan yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.